ketika ada pelayanan publik seperti pembuatan KTP ada pungli aja, saya langsung ganti kan. Bukan dalam rangka arogansi, tapi dari warisan yang sebelumnya kan sudah bobrok. Halo CS Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Channel. Ini tepatnya untuk Banpos Podcast, dan podcast hari ini luar biasa sekali, tamunya sungguh tamu yang istimewa. Boleh dikenalkan Bang Deng? Oke, CS Banpos, ini kita sekarang lagi ada di posko pemenangannya tim Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia. Kalau disingkat Bugis. Calon wali kota dan wakil wali kota Serang. Tapi sekarang kita cuma sama Pak Budi aja nih. Iya. Pak Agisnya nanti ya. Nanti kita schedule kan. Ya. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik Kang Deng, alhamdulillah baik, sehat Teh Jina, alhamdulillah. Hari ini saya habis turun di titik terakhir, tadi sudah 7 titik. Kelihatan sih, tadi baru naik, baru datang langsung ngos-ngosan. Tapi dia suruh istirahat dulu, gak mau, gas aja. Gas ke Oke, gas. 24/7. 24/7. Kita kan ada oke gasnya. Oh iya betul, ada. Tapi memang sepadat itu Pak, setelah pencalonan wali kota dibanding ketika jadi ketua DPRD, tentu sekarang lebih sepadat itu ya? Ya pasti akan lebih ya, karena kita mengejar target. Kalau ketua DPRD kan target kerja, kalau ini kan kita ngejar target gimana ke depan di hari pemilihan saya bisa meraih suara terbanyak kan itu. Beda gitu targetnya, karena kita ada saingannya. Iya betul. Kalau yang melatar belakangi Bapak maju di kontestasi Pilkada Kota Serang ini apa Pak? Oke, yang melatari saya adalah rasa greget saya yang paling dalam ketika saya menjadi wakil ketua dan ketua DPRD. Itu ada beberapa kebijakan dan kewenangan yang sangat greget, tapi saya nggak nyampe kewenangannya. Karena hanya tupoksi saya adalah salah satunya adalah pengawasan ketika diberi rekomendasi tapi tidak dijalankan. Sedangkan banyak ide-ide saya yang menurut saya itu bagus ketika masyarakat memang membutuhkan itu gitu loh ya. Karena greget juga pengen punya kepala daerah yang greget terhadap daerahnya, bagaimana ke depan bisa merubah kota Serang ini menjadi kota yang maju ya kan, yang sejahtera masyarakatnya dengan pola-pola politik atau lebih politik yang bagus gitu terhadap kepada provinsi dan pusat. Berarti zaman 2 periode itu diwakil sama ketua itu gemes aja bawahnya. Gemes aja berarti. Greget ya. Contoh gini ya, kita contohin pengalaman saya. Saya merubah kawasan industri dari tambak menjadi industri itu 2016. Ketika saya sering reses ya di dapil saya khususnya Kasemen, itu permasalahannya adalah ekonomi. Di mana banyak perempuan atau istri itu bekerja di Arab Saudi dan suaminya bekerja di Kalimantan sebagai buruh sawit. Nah akhirnya kan menjadi yang korban adalah anak-anak nih Kang Daeng, Tegina. Nah ini kan miris. Lalu saya pengen, kan kalau seorang pemimpin itu harus punya mimpi. Pengen ketika nanti saya kalau nggak jadi dewan, ada kenang-kenangannya ketika saya bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk warga kota Serang. Nah itu di mimpi saya. Akhirnya saya bisa merubah itu di 2016, 2017 sudah mulai di ACC, 2018 ketok Palu, lalu dilanjutkan. Tapi lagi-lagi ternyata kurang orang investasi di kota Serang, berarti ada kendala. Oke, nanti kelanjutannya panjang tuh, ya kan? Apa kendalanya dievaluasi? Kurangkah dari seorang kepala daerah bisa menarik investor agar mau berinvestasi di kota Serang, sedangkan ini adalah ibu kota. Iya betul, setuju banget. Masalahnya kan kota Serang ini apa ya? Kalau boleh ini mah dipaksa jadi ibu kota sebenarnya kan, dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kita lihat kan kota Serang ini kota kecil sebenarnya dipaksakan jadi ibu kota, tapi dengan kepemimpinan sebelumnya ini kan kurang mampu nih membawa kota Serang menjadi kota sebagai ibu kota yang representatif sebagai ibu kota provinsi. Iya. Nah kalau Kang Budi ngeliatnya gimana tuh? Kan Kakang bilang bahwa ini seperti ibu kota yang dipaksa. Oke, kalau itu saya bisa bantah.
apa yang menjadi bagian daripada aturan bahwa ini adalah ibu kota, tinggalkan statusnya dulu. Itu kan belum diurus kan. Seperti asal-asalan. Nanti kalau saya jadi, saya akan urus itu pasal terkait ibu kotanya agar kita punya hak istimewa di situ. Sekarang begini Kang, ya kita kalau jangan bilang kota Serang ini kecil, maaf ya, ini kan kota kelahiran saya. Saya lahir di Kasemen Kang. SD saya Kasemen, boleh cek. Wong Serang asli. Wong Serang asli saya. Lupa ada di kita. Ya. Kan pun wong tua kita kan lahir ini ngarep SMA Papat pun. Sukabela. Iya, ngarep kelurahan. Nah, jadi begini konsepnya. Ketika satu pemerintahan, kita ini harus bersihkan dulu Kang. Contohnya adalah yang menjadi tolak ukur adalah kinerja dulu nih, agar SDM-nya pas. Ketika ada program yang kita inginkan seorang kepala daerah itu bisa berjalan dengan baik, kalau emang itu basicnya. Permasalahannya kan dari permintaan yang dulu-dulu nih, kemarin kan gitu-gitu aja mainan. Maaf nih ya, bukan saya ini, intinya dibersihkan dulu birokrasinya sesuai dengan basicnya. Kita contohkan, kenapa Smart City kita nggak punya? Kita nggak punya kan? Iya betul. Kenapa tuh? Kominfo kita nggak kelihatan banget lah. Iya. Dalamnya abang lihat sendiri, kakang bilang dewek. Orang yang berbasic bukan IT, orang nyambung jadi. Iya, betul. Berarti ada sesuatu tanda kutip. Makanya kita nanti ke depan sekelas lurah pun kita beri kewenangan kekuasaan ke RT dan RW dalam rangka apa? Dengan rekomendasi mereka bisa mengganti atau mengangkat lurahnya. Berarti apa? Transparansi terkait birokrasi di Kota Serang, saya wali kotanya akan terlihat bahwa kita nggak ada pungli-pungli atau jual beli jabatan. Membenahi SDM-nya ya? Iya, jadi sebab apa bisa seperti itu? Karena kan pengalaman tadi wakil ketua dan ketua dewan bahwa penyakitnya adalah ketika lurah tidak bisa bersinergis dengan RT dan RW. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Tapi tidak semua. Tapi dalam pelayanan masyarakat jangan coba-coba. Pelayanan masyarakat adalah bagian tolak ukur yang paling tinggi untuk standar pemerintahan. Ketika rakyatnya bahagia, merasa terlayani puas, itu ada hasil bagusnya kan begitu. Nah kuncinya dari dasar dulu. Lalu atasnya, ya ketika ada pelayanan publik seperti pembuatan KTP, ada pungli aja, saya langsung ganti kan. Bukan dalam rangka arogansi, tapi dari warisan yang sebelumnya kan sudah bobrok. Artinya harus dibenahi benar-benar agar bersih, agar mereka bekerja itu mengejar target program wali kota dalam pelayanan publik yang maksimal, bukan target kejar setoran gitu loh. Faktanya kan di sini sudah terjadi gitu. Udah berapa korbannya? Nah, konsep itu selalu saya rubahkan seperti itu. Lalu bagaimana ketika Musrembang, saya sebagai wali kota akan melakukan perencanaan, ya. Selama perencanaan saya presentasikan ke pusat, lobi pusat, ke mana, ke provinsi. Dan seorang wali kota tupoksi aslinya itu menaikkan PAD, bukan malah menurunkan, lalu mencari anggaran dari pusat agar kota itu bisa maju. Karena hanya kalau mengandalkan PAD, yang korban masyarakat Kang. Ujung-ujungnya ketika tidak bisa menutup defisit dari proyeksi anggaran tersebut, naikin pajak masyarakat. Nah itu yang menurut saya konyolnya atau yang nggak berpikir ini. Makanya kalau saya dulu jadi wali kota, itu jangan berharap masyarakat itu wali kotanya standby di belakang meja. Atau standby di Kota Serang. Yang benar itu dia 3 minggu tuh harus presentasi cari. Ketika jangan ngumpet di kolong meja juga. Nggak boleh. Begitu loh. Karena apa? Ini PAD kalau konsep saya. Mudah-mudahan tidak dicontek nih ya. Karena gini loh, apa yang di mimpi saya, seorang pemimpin harus punya mimpi. Betul. Oke, agar terwujud kita harus ada step by stepnya atau prosesnya. Nah ketika dia jadi, dia nggak bengong mau ngapain. Karena gue udah punya ininya gitu loh. Tapi kalau beli dari konsultan kan bingung, wajar. Jadi kalau yang dulu-dulu, ya saya nggak nyebutin ya, nggak tahu. Ketika jadi, dia lupa. Yang ada euforia kekuasaan. Iya, itu juga kan soal konsep itu. Tadi saya bilang kalau Kota Serang ini dipaksakan itu kan karena ya memang pemimpin-pemimpin Kota Serang sebelumnya kan nggak bisa melakukan hal-hal yang signifikan sehingga
rekam jejaknya juga nggak meninggalkan warisan yang signifikan juga buat masyarakat. Nah, tapi Kang Budi ini kan saya tahu punya konsep-konsep di saat pencalonan ini dengan nama-nama yang menarik sebenarnya. Bisa ceritain nggak apa aja itu? Oke, begini. Bang, ada yang ya bilang saya pengen Kota Serang ini seperti BSD. Alah, itu menjanji-janji menurut lawan. Oke? Kalau dia biasa melihat lawan atau pendukungnya seperti itu, ya wajar. Dianggapnya adalah janji. Karena kan yang dia utarakan karena ngomongin dirinya sendiri. Maaf kalau dengan saya, kita ini pergaulannya luas. Dengan beberapa investor. Saya contohkan. Itu di Tembong itu akan ada pembangunan stadion Dewa United sekelas ASEAN, bos. Atasnya itu hotel 10 lantai, ketika perda bangunan tinggi udah saya naikkan jadi 37 lantai atau setara dengan tingginya 150 meter. Karena kuncinya tidak ada investor yang masuk di Kota Serang kalau tingginya cuma 5 lantai, rugi. Nah, tanda kutip perda itu kenapa begitu hanya saya yang tahu dan teman-teman dewan. Makanya perubahan itu perlu gebrakan dan inovasi. Harus yang berani dan jangan munafik. Betul. Tapi memang bener ya? Iya. Kalau di masyarakat sendiri memang ya, kalau melihat kota maju itu dilihat dari bangunannya dulu biasanya ya. Begini, maaf Teh Gina saya potong ya. Kita ini punya warisan yang semrawut dan perlu pemimpin yang berani, tegas dan yang bisa membuat gebrakan yang luar biasa hingga akhirnya muncul inovasi yang baru. Memang saya berisiko karena ini akan menyangkut banyak kepentingan orang yang saya akan merasa terganggu. Tapi itu perlu demi masyarakat saya. Oke, kita lihat kantor-kantor kita dinas banyak yang ngontrak. Padahal tanda kutip, ya kan? Lucu juga kalau bilang kesejahteraan sedangkan dia pakai tanah negara. Bener nggak logikanya? Kalau yang tulus itu, ya program dulu nih, ya PAD, pajak dari rakyat dan retribusi dari rakyat itu bagian dari kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya adalah, lalu infrastrukturnya dari mana? Nah, itulah kelebihan seorang wali kota ketika mempresentasikan dan melakukan lobby-lobby ke pusat dan provinsi, dan itu bisa menurunkan anggaran yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan Kota Serang. Karena sebagai wali kota harus memberitahu kepada pusat saya yang punya rakyat. Oke, kebutuhan urgensi masyarakat saya terkait ekonomi, infrastruktur, harus dijelasin. Ya kalau nggak ngomong siapa yang mau gituin? Tapi ketika itu berhasil, Kang Daeng, PAD kesejahteraan tidak akan mengganggu dengan program sekolah Sekolah sudah gratis, oke? Tinggal seragam gratis dan buku tulis. Ketika Prabowo nanti ke depan memberikan makan siang gratis, udah lengkap. Oke. Lalu ada modal gratis yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang kecil ya, pisang goreng, tukang cilok, tukang sayur dan lain-lain. Itu diberikan modal 1, 2 sampai 3 juta rupiah. Skala prioritasnya apa? Bukan UMKM kreatif. Kalau UMKM kreatif itu ada, bisa kita hitung, ada binanya di dinas. Oke. Ini usaha mikro ya. Oke. Yang kita pikirin tuh ribuan masyarakat Kota Serang. Yang namanya ibu kota masih banyak masyarakat pinggirannya, masih banyak minjem tukang nasi goreng, bunyai, tukang serabi minjem kepada bank keliling dengan bunga tinggi. Itu loh target utamanya, bener nggak? Iya. Oke, dengan warisan yang semeraut ini kita harus mempolanya harus benar-benar, bukan hanya kebijakan satu bidang atau sektor ya. Sampah, bagaimana menanganinya? Kalau bank sampah saja tidak bisa menyelesaikan semua. Berarti harus pengangkutan tiap hari yang diangkut ke sampah Cilowong. Benar ya? Sistemnya adalah pembayarannya bruto dengan bekerja sama dengan pihak swasta secara profesional dan prestasi dengan pendampingan dari APH, Prat Hukum, ya. Berapa yang masuk ke sampah yang ke Cilowong itu yang negara bayar. Kalau dia pakai sistem begitu akan dia kejar sampah di mana aja karena dia juga ngejar target. Itu profesional bekerjanya. Logikanya kan begitu. Sebenarnya permasalahannya simple, cuman ngapain dibikin semraut? Masalahnya itu kan kesemrautan ini nggak ada yang beresin. Sepakat ya? Sekarang iya benar. Tadi pagi usulan saya lobby dengan provinsi walaupun saya sudah bukan bagian dari pejabat. Alhamdulillah insya Allah 2025 jembatan flyover
di Unyur Kaligandu. Saya pagi nih Bang. Baru beres nih Kang Deng. Insya Allah itu akan terbangun dengan lobby-lobby saya nanti dengan gubernur dan para anggota DPR dari provinsi yang sepakat bahwa memang Kota Serang membutuhkan itu karena itu kan masa dari dulu banget ya. Terus disambut lagi nanti destinasi wisata nggak harus di Pantai Gope karena miris ya, saking Kota Serang butuh tempat hiburan. Iya betul. Kecil cuma nanti ke depan ada Kali Cengkok pemanfaatannya akan dilebarin 6 meter betonisasi sampai ke ujung lautnya, sampai ke ujung laut tadi. Boleh lihat di video saya nanti ya, sampai ke ujung laut. Itu nanti di situ ada dermaga. Untuk apa? Untuk memfasilitasi para wisatawan datang ke pulau-pulau gitu lewat laut. Ada tuh, ya kan? Lalu bisa menyediakan UMKM, mangrove-nya nggak hilang, jadi keren. Ditambah lagi berapa kilo ke sana itu ada nanti konsep pelabuhan. Konsepnya itu pelabuhan peti kemas. Di mana itu? Di Sawalhor. Oke, nah ini makanya program saya ini bukan ngomong doang. Makanya kalau ada yang bilang itu cuman janji-janji, mohon maaf. Kita orang yang berpikir konsep dan kita berpikir untuk mengurangi angka pengangguran. Investor masuk itu harus diberi kebebasan, bukan cuman di mulut, gratis. Padahal bullshitnya. Iya benar. Nah, masalahnya kan gitu, Kang Budi. Banyak orang itu walaupun punya keberanian tapi nggak mau ruwet gitu kan. Mau nggak gitu? Nah iya, banyak orang gitu kan. Tapi Kang Budi ini kan di satu keberanian tapi di sisi, dengan konsep yang jelas, ya kan. Nah, yang mendorong Kang Budi untuk lebih berani untuk membereskan segala kesembrautan di Kota Serang itu apa? Misalnya kan banyak yang sembraut itu bukan cuma itu kan, angkot, angka kebahagiaan, indeks kebahagiaan kita juga rendah, angka pengangguran tinggi. Terus yang katanya kota perdagangan dan jasa ternyata sampai sekarang belum jelas juntrungannya. Terus soal banjir, soal infrastruktur. Sabar, satu-satu. Banyak banget Banyak banget PR-nya. Kenapa indeks kebahagiaan kita rendah? Apa kok picis? Karena banyak yang naik lagi nih, nganggur lagi. Oke, nanti konsepnya ketika investasi saya bebaskan di Kota Serang, diberikan kenyamanan, diberikan keamanan. Nah makanya saya antisipasinya ketika ada kepentingan-kepentingan pribadi yang mengganggu itu nanti saya siapkan karena ini penting untuk Kota Serang. Karena angka penganggurannya tinggi, harus diturunkannya juga secara signifikan. Ketika nanti masyarakat sudah punya uang, berarti dia daya belinya tinggi. Berarti kalau yang namanya daya beli tinggi, tingkat bahagianya naik. Picisnya juga naik. Benar kalau logikanya? Benar. Ya betul, masuk. Ketika sudah begitu, investasi sudah berdiri di Kota Serang, kita sambut dengan perda wajib 60%-nya warga Kota Serang. Oh ya. Paham ya? Iya. Kita bayangkan, abang bilang negara ini kalau pemerintah Kota Serang kecil. Susah begini. Kita lihat Singapura, negara kecil miskin, bisa kaya dari mana? Sumber daya alam nggak punya, investasi. Tapi dengan wajibnya dia warganya yang wajib kerja. Udah punya duit naik, akhirnya mau sekolah disiapin, makin lama makin kaya. Jadi harus punya mimpi yang jelas gitu. Tapi memang ini resikonya banyak yang setabrak. Betul, pasti. Paham kan? Iya. Makanya saya nggak mau jadi politik itu politik beneran. Kenapa? Ada batasannya. Kalau kita mati itu nggak akan bawa politik. Harus ada hati, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketika kita Bismillah, ayo sama-sama. Walaupun orang jatuhin saya. Ada yang inilah jelekin saya, inilah backing miras, inilah ya kan? Itu kan teknik-teknik lawan dengan buzzer-buzzernya ke saya, ya kan? Tapi pada faktanya kalau katanya saya nggak pernah turun, lihat 2019 program prioritas saya adalah pengalihan aset dari Kabupaten Kota Serang. Terlaksana nggak? Ada beritanya loh. Iya. Budi Rustandi, benar, Ketua Dewan dengan beraninya. Sampai kalau dia bilang ada lagi, saya lihat di IG bahwa tenang aja bos, kabupaten lagi ngebangun, gak usah gini. Lucu gitu loh. Membangun itu dampak daripada pansus aset saya ketika KPK saya turunin. Jangan salah, kalau nggak begitu susah. Makanya saya paling yang keras. Dulu itu ketika saya melakukan pansus aset, harusnya tidak usah pansus aset, hanya kerjasama saya dengan kepala daerah yang kemarin. Dia nggak berani.
Akhirnya saya konsultasi ke Mendagri, akhirnya keluar ada datanya. Beda data saya. Sampai KPK turun ya. Ya, kenapa mesti begitu? Karena saya harus lebih menyelamatkan masyarakat saya ketimbang rasa gak enak saya. Antar pertemanan politik harus diingat undang-undangnya. Ya, kita harus mendahulukan rakyat, bukan mementingkan kelompok, diri sendiri, keluarga dan lain-lain. Benar, Bos? Iya, betul banget. Nah, apakah ada yang mau seperti itu? Nggak ada. Kalau hanya pada kekuasaan, saya nggak mau. Makanya saya selalu ngomong ke masyarakat, kalau saya jadi wali kota, jangan berharap saya datang ke kondangan. Nah, Benar, benar. karena kalau stay aja, pilih mana saya datang kondangan, apa kesejahteraan masyarakat? Iya, Logikanya seperti itu. Karena kalau kita lihat Indonesia Timur, dengan unik, dia itu ngantor cuma seminggu sekali, sisanya dia presentasi. Gimana caranya nyengget? Iya. Karena ini kota yang maju itu banyak support bantuan dari pusat dan provinsi. Iya. Nah ini waktunya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya kan? Mungkin bisa juga saya dibanding sama kota-kota yang sudah maju ya. Tapi mohon maaf ya, kalau saya membicarakan program atau kota saya itu menggebu-gebu ya gini. Itu dari Iya. Iya. Kalau saya ngeliatnya gini, banyak orang punya mimpi itu, mimpi untuk menjadi wali kota adalah mimpi untuk menguasai kekuasaan, di Kota Serang. pemerintahan, Pemerintahan, dan hanya senang cukup dipanggil wali kota. Nah, Ya, itu. betul. Masalahnya yang mahal dari seorang wali kota itu kan sebenarnya konsep dan eksekusinya. Iya, kan sebenarnya. eksekusinya. Nah, sejauh mana Kang Budi ini yakin dengan konsep-konsep itu bisa dieksekusi di Kota Serang? Kan. Karena kan masyarakat juga. Saya ini, maaf nih, saya pengalaman 2 periode kan. Saya pernah ke Dirjen Keuangan, suruh balik lagi. Waduh. Karena bukan kamu yang kewenangan punya tanda tangan untuk ini, wali kotanya mana? Makanya saya nanti jadi wali kota, urusan potong pita biar wakil saya. Nah, iya. Oke, menerima pejabat biar dia. Ketika saya ngantor, saya hanya menerima masyarakat saya, RT, RW. Dalam rangka apa? Sebagai pemimpin harus tahu keadaan rakyatnya. Iya. Pastikan saya menerap aspirasi. Saya kan pengen tahu nih sebagai kepala daerah ke depan, apakah program saya sudah jalan, lalu apa yang harus dievaluasi, dan apa yang harus diperbaiki. Iya. Oke, seperti kita contoh penanganan banjir. Kenapa sih penanganan banjir di Kota Serang nggak pernah selesai? Banyak sektornya yang bisa membuat itu. Pertama adalah ketika kita bertemu dengan di lokasi banjir, semua adalah kendalanya anggaran. Ketika kita melakukan evaluasi dan melakukan kajian dan perencanaan, kita kebutuhan 10 miliar, ternyata kemampuan daerah hanya 1 miliar. Ya gimana air itu mau, paham ya? Ya, oke. Tapi Kalau mereka saya bisa sebagai aja. wali kota ke depan, ketika ada menangani banjir, pembangunan itu harus tuntas agar permasalahan di satu titik selesai, tidak timbul di masa lain, baru ngurusin yang lain. Contoh, saya ini orang pemimpi yang punya cita-cita yang insya Allah ini buat amal ibadah saya ke depan. Ya, saya belum jadi aja, seolah-olah saya bukan mendahului yang maha kuasa, tapi saya sudah, konsep saya jalan layang, harus 2025 terbangun dengan lobby-lobby dengan gaya saya. Oke? 2025 terbangun agar saya konsen di Jalan Sudirman, jalan layangnya. Turun di McD biar kelihatan loh kita nih ibu kotanya. Sudah tidak ada lagi macet di Trondol. Malu. Lalu ketika nanti keluar tol ada gedung-gedung tinggi, ketika investasi diberi kebebasan oleh saya. Dengan wajiban mereka 60% wajib warga Kota Serang. Bahkan belum ada investor masuk saja, ini sudah harus dideteksi oleh Disnaker untuk mendeteksi di mana misalkan gudang garam ini, dicek karyawan orang mana aja. Apakah memenuhi kuota sesuai dengan instruksi wali kota, 60%-nya wajib, kalau belum cari. Buka lagi lowongan. Keren kan? Mantap. Apalagi ke depan nanti ada hotel yang tinggi ini. Ini teman-teman saya nih ya. Hotel 10 lantai di Tembong itu, lalu ada Dewa United, bola terkeren nih, kalah bis itu. Ya, kalah jauh. Ini kelas ASEAN bisa menampung karyawan 500 sampai 700. Kalau kita 60% aja berapa tuh masuk situ. Lalu saya punya konsep FS-nya ada tuh, ini otak saya. Saya pengen bikin venue, Bos. Venue apa tuh? Ini apa? Seperti di Sentul.
Oke, outdoor, indoor, bisa ngidupin UMKM, bisa kita membuat acara besar. Jadi acara besar-besar itu tidak tertumpu di alun-alun. Iya, Di alun-alun kita mengadakan event paling kelas lokal, bos. Iya benar. iya betul. Tapi ketika punya venue kita, itu mau internasional, mau nasional, kita bisa nerima jadi tuan rumah. Iya. Ketika para pengunjung datang dari luar daerah, hotel-hotel masuk, putaran duit kenceng yang jual. Bener kalau logikanya? Benar, benar. Iya betul. Itu loh. Karena apa namanya usaha sektor mais itu ya, meeting, Iya, investasi betul. dan Logikanya kan begitu. Bener ya? salah satu ciri kota besar kan itu sebenarnya. Iya. di situ. Tapi sebagai salah satu kota besar juga kan kota Serang tuh punya Belum beres saya ngomongnya. oh ya silakan. Oh, iya. Terus lah. Yang namanya ibu kota itu harusnya banyak kantor pusat yang ini di ibu kota. Oh iya. Iya, Setuju. betul. Di mana kita contohkan Tangsel, Tangerang Kota itu besarnya karena pihak investasi. Ya, investornya banyak. Iya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau saya bilang kota Serang jadi BSD ini kalau padarnya pinter, kecuali dia nggak bisa apa-apanya Foria. Ya, betul. Akan kembali seperti dulu aja, tidak akan ada perubahan. Ya. Ya maaf kalau saya ngomongnya gebu, emang gaya saya begini bro. Oh iya, Oke? justru gitu loh. justru seru Keren ya? banget. Iya, Terkesima saya ini. Terkesima sama konsep-konsepnya sebenarnya jarang-jarang kita Menantang. jarang saya dengar gitu kan orang ke Nanti di kota Serang ini terutama. iya memang harus begini Iya. karena pengalaman lah yang membuat saya ini hingga punya program-program unggulan. Bukan saya dapat bidik konsultan, mohon maaf. Karena inilah yang saya rasakan. Kenapa ada seragam gratis? Karena saya setiap jadi dewan, wakil ketua dan ketua dewan, tim-tim saya itu selalu bilang, Pak, ayun mancing sekolah, gona tuku seragamnya laku. Nah, satu di sini. Ya. Pak, kita ditagih-tagih bank keliling mahal bunganya, sejuta bayarin $1.200. Ah, program gratis lagi tuh keluar. Bener nggak? Oke. Oh, bagaimana menyikapi pengangguran? Plus bagaimana anak putus sekolah bisa punya ijazah. Karena ketika kawasan industri itu sudah terbangun dengan luas 400 hektar, tambah lagi nanti Warantaka 600 hektar, makanya tunggu saya wali kotanya. Oke? Bagaimana bisa itu bisa terwujud semua? Itu ketika nanti sudah terlaksana, dikejar program paket C agar yang anak sekolah yang putus sekolah itu bisa sekolah punya ijazah bisa saya masukkan. Oh dia standarnya di sini, yang sarjana di sini, misalnya SMA di sini. Begitu, di Snaker akan kerjanya dia sesuai dengan tupoksinya. Makanya kita doang ya sekarang. makanya kita beresin dulu ya birokrasinya nih, dirapihin, dibersihin sesuai tupoksi. No jual beli jabatan no. Kebanyakan dari dulu kampanye perapian biasa reformasi birokrasi bullshit ujungnya. Dan tidak harus ngepul gitu banyak pelantikan baru dilantik, ketahuan banget tuh ngumpulnya. Saya udah sampaikan ke masyarakat bahwa kelas lurah aja kalian yang ngangkat, karena kalian yang dibawa, karena saya tidak bisa kontrol semua, karena saya juga manusia biasa. Agar saya konsen nyengget, wakil konsen perapian birokrasi dan SDM-nya, agar saya juga RT RW ini cukup dia ngangkat aja luar Pak, ini nggak bisa komunikasi. Tolak ukurnya adalah bukan kinerja dia Pak, dia harus begini gini, punglinya banyak, ganti silakan. Walaupun satu hari saya melantik 5 orang nggak masalah. Ya kan? Tapi ketika itu diberi shock terapi kepada para ASN di kota Serang, birokrasinya sudah bersih, mereka akan tolak ukurnya adalah mengejar target wali kota programnya, bukan setorannya. Ini yang saya omongin fakta loh. Era ini 2 orang yang kena, benar? Belum bawahnya. Itu loh. Dimana saya bilang, seorang kepala daerah itu menaikkan PAD, bukan turunin PAD. Jangan sampai kita memanfaatkan lahan aset untuk memperkaya sendiri. Salah itu. Parkiran serahkan kepada wilayah sekitar agar ikut makan, agar yatimnya merasakan, agar masjid atau sosialnya merasakan. Tinggal mereka bayar sesuai dengan aturan. Setelah hasil dari uji petik itu yang mereka bayar langsung ke kas negara, bukan ke dinas. Masuk kan? Kecuali mall itu silakan pakai gate karena itu kewenangannya yang mereka yang punya. Cocok? Cocok. Nah. Makanya kalau mau yang logis pilih Budi Agis gitu loh bro. Bentar ya, saya suka menggebu-gebu gitu. Tapi Pak, kalau misalkan banyak sekali kan mimpi Bapak nih yang tadi ceritakan. Dalam waktu misalnya kalau Bapak insya Allah kepilih ya Pak ya, dalam waktu 5 Amin tahun dong, ini. amin dong bro. Selama periode 5 tahun ini berjalan, apakah bisa semuanya terrealisasikan? Gini, konsep saya yang namanya perubahan itu 10 tahun.
Oke, karena ketika saya dilantik 2025 itu saya bisa membahas atau program saya jalan itu di 2026, benar kan? Benar, Makanya ya. kenapa hari ini dari jam 7 pagi saya sudah melakukan kegiatan untuk melakukan pengukuran destinasi wisata, lalu jalan layang untuk ini. Itu dalam rangka percepatannya gitu, bro. Ketika nanti saya membahas anggaran di 2025 untuk 2026, ini sudah selesai, tinggal kita ganti ke tempat lain, yaitu adalah bagaimana caranya 2007 jalan layang Sudirman. turunnya di McD, itu juga rampung biar kelihatan. Oke? Nah, lalu bagaimana ketika usulan musrembang itu nanti saya presentasikan ke pusat agar itu jadi duit turun ke bawah. Yaitu apa menjadi skala prioritasnya adalah betonisasi. Sepakat kan? Keren nggak menurut kamu? Keren. Keren sekali. Dan itu memang kenapa saya harus gas, gas. Oke, gas. Kalau untuk ke masyarakat saya nggak pernah capek. Boleh tanya. Ya gini ya, kalau gua ngelihatnya gini, Kang. Nasik dong ngomong gua. Ayo Kang Deng gimana? Iya, jadi untuk memimpin itu kan seseorang tuh harus bisa memaparkan konsepnya gitu kan, dan program-program yang mimpi-mimpinya gitu kan. Nah, nggak banyak orang sebenarnya yang bisa bicara selancar ini untuk memaparkan konsepnya gitu kan. Jadi ya gua terkesima sih. Tapi ya mungkin apa ya namanya, harapan apa kerja-kerja Kang Budi selama kampanye ini supaya nanti ketika hari pencoblosan masyarakat memilih pasangan Bugis ini apa aja sekarang? Iya, saya sih gampang. Kampanye itu kan suatu yang bukan bohong. Yang apa yang mereka rasakan saya tahu gitu loh. Karena pengalaman tadi, contoh Ketua Dewan ngapain aja sih selama 5 tahun? Kok nggak bisa? Seperti sekarang nih, seperti janji. Ingat 2019 pengalian aset nih. Walaupun saya sempat perang gitu lah, agak panas dengan Ketua DPRD Kabupaten. Ada kan beritanya? Ada. Nah, itu saya di depan, kebalik bukan kepala daerahnya kan? Lucu kan? Tapi saya terima. Terus 2020 ketika Corona, lihat berita saya. Berapa yang saya sumbang ke Rumah Sakit Kota Serang? APD, masker. Oke, gas, oksigen. Oke bro, bagi-bagi sembako saya. Oke, 2021 bagaimana ketika pedagang stadion itu pada datang ke saya. Pasar Rau, di mana lantangnya saya ngomong, saya yang ngomong bukan kepala daerah dengan Forkompimda, debat dalam rangka ini gini. Tapi susah ketika saya merekomendasi untuk sama dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk diputus secara wan prestasi, nggak berani. Yang kedua, saya kewenangannya nggak nyampe. Makanya hari ini duduk bersama Kang Daeng dan Teh Gina dalam rangka untuk wujudkan Kota Serang agar tanda tangan saya nyampe, bos. Itu yang penting ya. Jadi harap masyarakat tahu, bukan ketua dewan kerjanya ngapain, boleh lihat. Makanya jangan apa. Tapi itu buzzer kali ya. Buzzer biasanya. Atau ya, ada orang yang tahu tapi dari lawan kali timnya. Iya. Kan banyak cara untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi banyaklah halnya ya. Pasar Rau, stadion itu konsepnya harusnya. Ketika dulu yang sebelumnya yang sudah keluar Pak Yo, yang sebelum penjara itu pertama kali, itu ketika ada aduan rame kan datang ke ruangan saya, para pedagang yang kayak menangis gini. Saya datang ke sana sidak awal nih Pak. Lalu saya sarankan Pak Yo, apakah di sini ada tanda kosong? Ada Pak di sana, tapi FS-nya kolam renang. Orangnya masih hidup, silakan bisa ditanya. Saya bilang oke, konsep kolam renang diganti dengan buat perencanaan untuk kuliner Pujasera yang ada live musiknya. Pas kan? Kenapa? Kita yang bangun ya, nggak boleh pihak ketiga karena ini kecil, paling 5 miliar selesai, tempatnya bagus dan mewah. Masyarakat pedagang kopi dan Indomie yang jualan pisang goreng ini masuk ke dalam, lalu disosialisasikan berapa kemampuannya sesuai dengan aturan negara. Jadi tidak ada yang keberatan karena negara harus begitu. Yang penting masuk retribusi, langsung masuk kas daerah, itu nggak masalah. Nah ternyata itu nggak jadi. Ganti dia masuk, ganti dengan yang ini, tiba-tiba ya kan? Saya nggak usah ngomong tuh. Siapa ininya? Saya turun ke sana sidak aduan karena diminta 15 sampai 18 juta rupiah. Itu ide pedagang nih ya, menjerit lah kayak gimana kalau nggak diusir gini. Saya sarankan ke yang kemarin itu, jangan sampai ini ada masuk kepada duit tidak masuk ke negara. Ini udah kelewat batas. Silakan dibongkar. Ya kan, jangan ngikutin kebijakan yang merugikan diri sendiri atau masyarakat.
Jangan dipaksakan. Andai kalau 5 miliar kita yang bangun, bagus nggak kayak begitu? Iya. Jadi jangan seolah yang itunya membela masyarakat pada ujungnya cuman paham ya? Iya. Jadi nggak pakai logika juga gitu. Justru keinginan membuat lebih tertib dan lebih indah kan sebenarnya. Tapi kalau saya jadi, saya bongkar di tempat itu. Karena itu sudah menyalahi negara. Bongkar, kita bangun yang baik, rapi, dan tidak ada boleh lagi di stadion itu ada jualan di pinggir trotoar. Ada lagi tempat main di sebelah. Enggak, itu khusus olahraga. Tempat olahraga saya bagusin, saya minta ke provinsi langsung. Dengan anggaran 100 miliar silakan dibagusin ini semua, tinggal kita jaga. Lalu kita tuntut kepala Dispora nanti ke depan agar tidak ada lagi pungli-pungli parkir serahkan wilayah sekitar. Yang penting bayar sesuai dengan uji petik, masukkan ke dalam kas negara. Pedagang jangan ada ganggu, palak-palak nggak ada. Ya betul. Kenapa nggak jadi cagup aja Pak sekalian? Oh belum lah. Saya selalu ngukur ini aja. Dan itu kan saya tadi bilang pernah dari awal, Kang Geng. Ini pas jadi lemas. Kita bantu dia agar jadi juga biar mudah nanti program Kita sebenarnya tadi kita banyak. Gini saya potong dulu ya. Itu yang saya maksud, banyak nanti ketika saya jadi wali kota itu banyak kepentingan-kepentingan yang akan diperjuangkan. Bukan diperjuangkan, akan mengganggu mereka yang punya kepentingan. Paham kan ya? Iya. Tapi saya siap dengan segala risikonya. Insya Allah pasti lindungin saya dan keluarga saya. Intinya saya punya niatan tulus untuk membangun Kota Serang ke depan. Bagaimana kota kelahiran saya ini bisa terlihat seperti ibu kota. Mind blowing ya. Ya mungkin closing statement mungkin karena sudah berapa menit kita, Mun? Udah 40 menit. Woi, silakan. Emang kalau ngobrol sama saya pasti nggak kerasa kan? Nggak seru kerasa, ya juga. Seru. Tapi ya nanti yang editnya kasihan kalau kepanjangan. Oke, statement closing ya. Closing statement. Oke, baik untuk saya sebagai calon wali kota Serang berharap mohon doa dan dukungannya kepada warga kota Serang. Insya Allah apa yang saya perjuangkan dan mimpi saya ini adalah tulus dari hati yang paling dalam, karena saya ingin kota Serang ke depan, kota kelahiran saya ini menjadi kota ibu kota yang sesungguhnya. Mohon doa dan restunya. Gitu aja dari saya. Oke, Ces Banpos, untuk memilih pemimpin tentunya pemimpin itu bisa kita nilai dari mimpi dan keberaniannya. Tapi bagaimana calon itu bisa merepresentasikan mimpi-mimpinya itu sehingga kita menilai dia program-program itu bisa menjadi masuk akal, tentu punya kredit tersendiri ya. Jadi semoga CS Banpos bisa memilih wali kota Serang yang baik dan benar. Amin. Dan berani. Karena kota Serang ini ruwet bener. Tegas juga bro, tegas. Iya. Harus tegas juga. Dan punya konsep yang jelas. Itu konsep. Oke, CS Banpos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.